melakukan sebuah gerakan itu ini ya nanti dulu kalau keseimbangan nggak ada begitu. Artinya kalau kita mau keseimbangan, gerakan kita harus betul semua dong. Ya harus betul karena memang ada pakemnya, ada hitungannya. Kalau kita menghilangkan, artinya simpelnya gini, kalau kita keluar dari pakem, maka hilang keseimbangan, maka kita menjadi rusak, gitu. Ya kira-kira seperti itu. Gimana kabarnya Mas? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih sehat walafiat. Dah. Kita sekarang Seger buger waras, sekarang kita cerita ini Mas, masalah penca nih Mas. Dalam ilmu penca itu sebenarnya teknik yang menurut filosofisnya penca, teknik yang paling tinggi itu teknik apa ya? Kuncian, tendangan, bantingan, ya kan? apa nih? Mengkekan. Nah, Ada lagi leher kalau diengkek. diputar gitu loh. Ya kalau kita melihat dari sudut pandang nama, ya, makna bukan nama, makna dari Setia Hati, ya nggak ada tuh yang namanya tendangan bagus, kuncian dan sebagainya, nggak ada. Cuman karena kita mengambil makna di sini bukan nama besar Setia Hati, tapi makna dari Setia Hati itu yang kalau kita mau taruh yang paling tinggi teknik dari berpenca, yaitu bukan tendangan, bukan bantingan atau kuncian, tapi menghilangkan keseimbangan lawan. Itu teknik mungkin 1001 orang lah boleh dibilang Pak, yang bisa pakai teknik seperti itu. Itu boleh dibilang ya kalau mau dibilang teknik yang paling tinggi ya menghilangkan keseimbangan lawan, bukan mengunci lawan, bukan menendang atau membanting. Itu kalau kita lihat dari permainan Setia Hati, dari jurus-jurus Setia Hati. Ya kira-kira seperti itu. Sama juga kayak teknik pukulan. Teknik pukulan itu bukan keras dan cepat, tapi sesuai lintasan, sesuai dengan anatomi tubuh, itu yang betul. Nah sekarang ini kan kebanyakan kalau kita lihat orang lebih suka mengkandidat. Setelah dikejar dia kembali lagi ke kandidat. Nah sedangkan dari kandidat ini mereka sudah diajarkan pukul keras dan cepat, padahal ini salah kaprah kalau menurut makna pandangan ya dari ajaran Setia Hati lewat jurus, lewat ilmu gerak. Nah seperti itu. Kenapa? Dari kecil mengenal Setia Hati itu kandidat 9 tahun, 13 tahun udah pukul keras dan cepat. Nah seharusnya pelan, ya pelan dulu, keras dan cepat dengan sendirinya. Itu seharusnya, makanya latihan jurus esa itu trap, ya. Yang dimaksud trap ini bukan trap, tapi trap dalam jurus, hitungan dalam jurus. Hitungannya tuh apa? Alif itu bagaimana sih? Yang benar alif cuma berdiri aja ada benar ada salahnya. Padahal kita baru alif. Kalau sekarang kan enggak, alif ya udah alif, yang penting rapat udah. Buka ya udah tinggal buka, angkat kaki turun, cepet-cepet dan sebagainya. Nah itu, padahal bukan ke situ. Jadi pukulan itu harus lurus, pelan dulu lurus sesuai dengan anatomi tubuh, kemiringan badan dan sebagainya. Nah itu boleh dibilang teknik pukulan. Teknik bantingan itu ya ada lagi, kalau mau dibilang yang paling tinggi ya itu tadi, menghilangkan keseimbangan lawan. Orang solo sepel, ya ada yang hilang keseimbangan kan konyol. Solo sepel, main sendiri, main tunggal, tapi gerakannya sering kedernya. Kenapa? Karena nggak diajarkan, karena nggak dilatih, sehingga dia solo sepel, pikirannya tuh melayang-layang, bukan buat diri sendiri, buat orang, yang pada akhirnya mengganggu keseimbangan si pemain itu sendiri.
Padahal kalau kita mau lihat, kita solusikan itu bukan buat orang. Kebanyakan kandidat walaupun mengatasnamakan ESA, walaupun dia sudah kecer, ini nggak diajarkan. Akhirnya apa? Ikut-ikutan, gatuk sono gatuk sini, yang penting pelan-pelan, yang penting itu ini dan sebagainya. Padahal khatam jurus saja enggak, semua pun bisa seperti itu. Yang seharusnya itu khatam jurus dulu. Nah setelah khatam, di situ ada rangkaian. Setelah rangkaian, di situ ada metode pembelajaran pencak setiati yang dari pendiri, bungkus tuntun sambung. Ini harus runut dan urut. Di samping pelaksanaannya harus terap dalam arti kata baku. Bakunya apa aja tuh yang namanya alif. Nah itu, rapatnya tuh rapat yang bagaimana? Bukan sekedar rapat begini. Susunan struktur ininya tuh yang bagaimana? Ada itu tersendiri. Tegaknya juga tegak yang bagaimana? Tegak begini apa bagaimana? Itu ada. Yang semua berpatokan pada anatomi tubuh. Orang sering berbicara anatomi tubuh, cuma kagak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Ya itu buktinya. Ngajarin cepet dan keras. Itu dari remaja, dari anak-anak remaja. Nah setelah itu dikejar, ya kan? Masih cepet dan keras. Padahal kalau yang namanya latihan apapun, entah itu latihan angkat barbel dan sebagainya, itu pelan-pelan dulu. Main badminton juga pelan-pelan dulu, bukan keras dan cepat. Nah kenapa pelan-pelan? Karena menyesuaikan dulu, pelan. Lurusnya tuh apa? Lurus dulu ya. Lurus dulu, pelan dulu. Nah nanti keras dan cepat itu udah otomatis, jangan dibuat. Dengan sendirinya keras dan cepat. Belajar sesuatu apapun, mau gambar kayak, mau nulis kayak, mau badminton kayak, mau sepak bola dan sebagainya, semuanya pelan-pelan dulu. Nah karena pelan-pelan, rutin, continue dan sebagainya, 3-4 bulan sudah pasti akan cepat dengan sendirinya. Sedikit cepat dengan sendirinya. 9 bulan, 10 bulan, setahun dengan sendirinya, dia akan lebih cepat dan keras dengan sendirinya. Sampai pada akhirnya dia maksimal kerasnya. Tapi dalam posisi masih di koridor anatomi tubuh. Nah itu. Nah ini yang namanya pencak esa. Ini ada hitungannya. Nggak beletak besnong aja. Dan semua diajarkan dari nol. Keceran itu dipertanggungjawabkan untuk mengajarkan. Nah itu. Karena pendiri dulu seperti itu. Bukan berganti, artinya diorganisir. Setiati yang diorganisir sama seperti itu. Nah karena perkembangan zaman ya nggak salah juga ya seperti itulah, nggak salah juga. Karena perkembangan zaman tergeserlah oleh kandidat. Padahal kandidat itu tidak ada di dalam organisasi, di dalam bab dan pasal nggak ada. Ya ini organisasi Setiati. Nah seperti itu. Tapi kenyataannya dipakai oleh kandidat. Kandidat itu dewasa, ya kan? Dia yang seharusnya jadi esa setelah kecer, dia tidak menyepuhkan di esa, tapi menyepuhkan di kandidat. Entah itu kandidat A, entah itu MLMBLB, entah itu apa dan sebagainya. Nah itu, dan terus berkembang. Dan ini bukan mencari salah dan benarnya, bukan. Tapi kalau mau berbicara pencak setiati, organisasi kerohanian dan sebagainya, itu ada pakemnya yang nggak bisa dikurang dan dilebihkan lagi, nggak bisa. Kalau bisa berarti dia melebihi batas keseimbangan, otomatis akan hilang keseimbangan. Misalkan dari condong, ya kan, kalau condong itu melebihi lutut, itu nggak enak. Tambah lebih, ya dia jelongok, iya. Nah itu, begitu juga kurang, sama juga seperti
seperti itu. Makanya pelan-pelan dulu, makanya jurus esa itu pelan-pelan dulu. Dan semua jurus esa tuh ada yang pelan-pelan, ada yang cepat, seperti itu. Dan semua itu nyatanya ritme. Nah, ritme itu dimasukkan dalam sebuah musik, sah-sah saja dan masuk-masuk saja. Karena jurusnya itu sudah beritme jurusnya itu. Tinggal digatuk sana gatuk sini. Nah, sesuai dengan musik ya, akhirnya ya jadilah seni tradisi yang tahun 50-an sampai 70-an itu banyak dimainkan di Semarang, di Jogja, ya kan. Begitu juga di Jakarta. Seperti itu. Mas, kalau begitu ini kita kembali ke fokus tentang keseimbangan nih. Kalau dari pembicaraan yang Mas Tommy sampaikan tadi bahwa teknik tertinggi di esa itu keseimbangan itu sendiri. Keseimbangan. Kalau kita bisa menjaga keseimbangan, ya tahu sendiri berarti kan kita tetap di as, tetap di poros dan sebagainya. Untuk kesana kesini lebih enak. Tapi kalau kita sudah hilang keseimbangan, ya berarti kita sudah keluar dari as, keluar dari poros. Untuk ini ya nanti dulu. Tambah parah iya. Untuk melakukan sebuah gerakan ini ya nanti dulu, orang keseimbangan yang nggak ada. Artinya kalau kita mau keseimbangan, gerakan kita harus betul semua dong. Iya harus betul, karena memang ada pakemnya, ada hitungannya. Kalau kita menghilangkan, artinya kesimpulannya gini, kalau kita keluar dari pakem, maka hilang keseimbangan, maka kita menjadi rusak, begitu? Ya kira-kira seperti itu, hancur dengan sendirinya. Jadi jangan diambil dari kerohanian aja, hilang keseimbangan begini-begini, jangan. Di jurus itu sudah rohani, seperti itu. Tapi kalau kita berbicara rohaninya saja, filosofinya saja, itu pada akhirnya biasa. Kita ya. Tidak berbicara, tidak memahami pencaknya malah ya. Justru harus dipahami pencaknya, karena pencaknya itu sudah berkerohanian. Contohnya kenapa alif ini tidak ada di perguruan lain, apalagi sampai buka, apalagi sampai ini dan sebagainya, itu nggak ada. Itu yang membedakan, itu yang memperkaya ya kaidah gerak semua perguruan. Kita bongkar nih Mas, baru berdiri alif aja jadi persoalan itu. Karena kalau alifnya nggak benar ya kesananya ya nggak benar juga ya. Awalnya nggak benar, kesananya sudah pasti itu nggak benar, karena awalnya itu sudah nggak benar, seperti itu. Ngajarinya aja udah keras dan cepat, padahal dia belum tahu apa itu anatomi tubuh, struktur anatomi tubuh. Tapi sudah diajarkan dari mulai kecil, sudah diajarkan seperti itu. Tempur, pegang aja. Iya, tambah lagi duluin, ya kan? Ini nggak ada di esa. Tapi karena penggunaannya ke situ, ya akhirnya cuma nama doang yang dipakai, ilmunya enggak. Karena kegunaannya buat itu, buat poin, ya kan? Buat cari lawan bisa banting dan sebagainya, menang dan sebagainya. Kegunaannya sudah berbeda. Yang pada akhirnya isi daripada pencak itu sendiri, kerohanian daripada pencak itu sendiri nggak ke bawah. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke yang lain. Nggak usah jauh-jauh. Ke pencak itu dulu lah rohaninya ya. Iya. Karena gerakan itu sudah berkerohanian. Jurus alif ya kan, kenapa alif buka, kenapa 45 derajat, kenapa enggak 46 atau berapa dan sebagainya, itu harus diteliti, dan beliau sudah meneliti. Sekarang nyatanya kita iakan apa adanya dan kebenaran adanya seperti itu. Jadi nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Sebenarnya sudah ada ya masih kajian-kajian tentang sudah ada esa ya. Iya. Dari para pendahulu kita ya. Sudah ada. Cuman persoalannya nggak ada yang menggali ya. Ya itu tadi, nggak ada yang menggali karena dia asik
dengan kandidat, diorangin sama kandidat. Terus di apa yang pada akhirnya Setiati itu dibuat yel-yel. Nah, Setiati dibuat yel-yel bagaimana cerita? Padahal Setiati itu makna kita tahu semua. Diomongin makna, tapi kadang dia lupa, diyel-yelkan nama. Nah, kalau diyel-yelkan kan sudah bukan makna lagi, nama besar. Yuk kita yel-yel, Esa, hidup Esa, hidup Esa. Ini sudah nama besar, bukan makna lagi. Jadi ini aja sudah beda. Ayo Esa maju, sekali Esa tetap Esa. Ini sudah nama besar di sininya, bukan makna setia hati, diri yang setia sudah bukan. Sekali Esa tetap Esa, seduluran Selawasi. Dari mana jalannya seduluran Selawasi? Itu loh tetangga saya seduluran Selawasi, nggak kecer. Sampai sekarang tetangga yang dulu di sana masih anak-anak, masih remaja, terus agak dewasa, terus yang di sana sampai sekarang nggak kecer. Tapi yang namanya persaudaraan, kesohiberan dan sebagainya, jangan ditanya. Tetangga saya, walaupun orangnya itu ya compang-camping dan sebagainya lah, kalau kita mau ngomong persaudaraan, tapi justru di dalam persaudaraan ini yang mengangkat simbol perisai bintang bersudut 12 dalam ADRT yang dibuat oleh Pak Mun. Jadinya apa? Seduluran Selawasi maksudnya apa? Ya kalau orang nggak ngerti fanatik. Baru kenal sekali, wah seluruh, wah apa aja dikasih. Sadar enggak? Bener begitu? Apa ada rasa sombong nih? Baru kenal. Nah, ini yang perlu dipahami secara lebih dalam lagi. Lah iya. Makna Esa, keseimbangan, keselarasan gerak, anatomi tubuh, keharmonisan, proporsional. Nah, dalam persaudaraan juga proporsional. Iya, ada batas-batasnya, ada alasannya. Iya, jadi terjadi keseimbangan. Keseimbangan dalam hidup. Barang siapa meninggalkan keseimbangan, dia akan geliwang. Orang segede gunung, ya kan? Kalau pas melangkah dia belum turun, itu kena sentil begini aja, nggak usah sentil keras, itu geliwang. Jatuh dia, orang segede gunung kalau jatuh gimana ceritanya? Makanya setiap turun nggak ada tuh yang langsung maju, langsung turun, langsung maju, langsung turun, nggak ada. Ada cuman berapa persen gitulah. Semua umumnya tuh yang nggak maju begitu. Nah itu. Lihat dari jurusnya nggak ada yang maju. Ada cuman beberapa. Berarti kan yang diutamakan kan maju itu pelan-pelan. Bukan maju seperti orang berlari, bukan. Pelan-pelan majunya. Karena kita maju, yang kita deketin tuh apa? Nah ini kita harus waspada. Yang kita deketin tuh apa kita maju? Apalagi lawan. Ya kita harus ekstra hati-hati. Banyaklah artinya mengatasnamakan jurus, mengatasnamakan solo spell dan sebagainya. Tapi ya bukan berarti itu salah. Dari awal aja udah kelihatan kecerahan, ya kan? Kecerahan itu ngerti nggak buat apa? Pada waktu itu pendiri, terus murid-muridnya diorganisir. Kecer itu buat apa? Bukan untuk masuk saudara, bukan untuk masuk organisasi, bukan. Untuk diajarkan apa yang dibawa pendiri yang diorganisir tahun 32. Kira-kira begitu. Prinsipnya begitu. Ngecer itu buat dipertanggungjawabkan. Apa tanggung jawabnya? Ya diajarkan Penca Esa dengan metode yang seperti itu. Berapa lama kira-kira ngapalin jurus? 36 jurus.
Berapa lama kira-kira? Belum bungkus tuntun sambungnya. Nah kalau udah sampai di situ, udah katam nih, itu masih kepentok. Sama apa kepentok? Memperkenalkan. Kalau lu udah katam, udah selesai jurus, diperkenalkan. Ya kalau nggak diperkenalkan ya sama juga lu punya ilmu dibawa mati. Diperkenalkan, bukan dipertunjukkan, bukan, diperkenalkan. Nah setelah diperkenalkan, tambah lama tambah enjoy, tambah enak, tambah dia tahu bagaimana memainkan jurus esa dari itu ini dan sebagainya, bungkus tuntun sambung dan sebagainya. Orang pasti ada yang nonton. Nah setelah ada yang nonton, mau nggak mau, bagus tuh, walaupun sedikit yang berbicara bagus, tapi dia walaupun sedikit dia kepengennya ajarin gue dong. Mesti kayak gitu kalau kita tampil. Nah ini, ajarin gue dong, karena dia kepengen yang kayak gitu, walaupun jarang ya, tapi ada. Nah itu. Nah setelah itu mungkin ngomong sama gurunya atau apa dan sebagainya. Itu sih, itu minta diajarin itu. Ya paling-paling si guru apa? Udah siap, berani, enggak? Nah itu. Kalau berani ya mungkin si guru yang ngecer dipertanggungjawabkan sama si murid. Atau si guru yang ngecer, nih gua nggak bisa ini nih karena gua rumahnya di sono, dipertanggungjawabkan. Ya kira-kira seperti itu. Jadi bukan kecer di sana dengan jangka waktu perjalanan 6 jam, 3 jam aja ya nanti dulu, pulang pergi aja udah 6 jam kalau 3 jam. Itu gimana ceritanya? Seminggu 2 kali atau apa? Ya akhirnya ya orang karena udah terbiasa di kandidat, udah terbiasa diorangin, udah terbiasa kena doktrin seduluran, saklawase, wah sedulurmu itu akeh nongkono sedulurmu itu kabeh, doktrin yang pada akhirnya jadi sindrom persaudaraan, sindrom organisasi, sindrom nama besar yang Suro, Pak Mun, yang akhirnya mereka cerita latar belakang beliau, latar belakang yang Suro, latar belakang Pak Mun, latar belakang dan sebagainya. Bukan apa yang dibawa, bukan apa yang digali pada waktu itu. Setelah digali dibawa ke Jawa Timur. Setelah dibawa di Jawa Timur, beberapa tahun kemudian diorganisir di luar kediaman pendiri. Ini seharusnya yang dilihat, bukan latar belakangnya. Ajaran esa dijadikan ajaran Pancasila, betul, tapi bukan itu yang kita omongin. Pendiri-pendiri begini, betul, tapi bukan itu, bukan latar belakangnya, apa yang dia bawa, apa yang dia berikan. Itu yang seharusnya dilihat. Sekarang sesepuh boleh banyak, tapi apa ya dia sesepuh di SH? Bukan. Di kandidat yang mengatasnamakan SH. Ya maaf kalau mau ngomong sesepuh, contoh yang sekarang ini Jogja, itu Pak Darsono, Pak Joko, itu sesepuh SH. Karena dia menyepuhkan di SH, bukan di kandidat. Tapi selebihnya sesepuh, ya dia di kandidat, walaupun dia sudah kecer, tapi kan tidak mempelajari, sekedar tahu, baca buku, lihat video, ikut-ikutan, teori lagi diajarin, ngene jurus loro, ngene jurus songo, ngene ngono, teori. Jadi bukan dijadikan rutinitas mengisi hidup, bukan dijadikan itu. Yang seharusnya dijadikan rutinitas untuk
sihir. Kira-kira begono.